Anda pasti pernah lihat kan video-video yang kelihatannya keren, tiba-tiba aja nongol di beranda YouTube kamu. Isinya ngejelasin psikologi di balik kehidupan kita sehari-hari. Suaranya biasanya tenang, visualnya simple, tapi topiknya tuh, wah, personal dan kena banget rasanya. Coba deh kita mulai dari sini. Ini kutipan dari video populer milik channel No Sense. Kalimat kayak gini tuh langsung bikin kita berhenti dan mikir, wah ini gue banget. Nah inilah produk akhirnya yang kelihatan begitu rapi yang akan kita bongkar sama-sama. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah apa yang ada di balik layar? Di balik narasi yang menenangkan dan animasi yang bersih itu ada sebuah proses. Sebuah mesin yang dirancang ya cuma buat satu tujuan, jadi viral. Oke, mari kita bedah dulu fenomenanya. Channel-channel kayak gini tuh ada di mana-mana dan kayaknya algoritma YouTube suka banget sama mereka. Kunci sukses konten ini cuma satu, relevansi. Mereka sengaja banget dirancang buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan universal yang ada di kepala kita semua. Kayak, kenapa ya gue sering capek? Atau, apa sih tanda-tanda orang cerdas? Ini cara yang jitu banget buat narik penonton yang super luas, karena ya siapa sih yang nggak pengen lebih ngerti diri sendiri? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Apa yang kelihatan kayak konten hasil ide kreatif, seringkali sebenarnya cuma sebuah formula, sebuah resep yang bisa ditiru oleh siapapun. Dalam videonya, Furkan ini ngebongkar habis-habisan cara ngebangun channel YouTube tanpa wajah yang jalan otomatis. Dia ngejelasin kalau sukses kayak gini tuh bisa direplikasi. Dia nggak cuma bilang kalau itu mungkin, tapi dia nunjukin gimana caranya, langkah demi langkah. Dan inilah resepnya. Sistematis banget kan? Ini bukan lagi soal visi artistik yang unik, tapi soal merekayasa ulang apa yang udah terbukti berhasil. Cari channel sukses, tiru gayanya, serahin kerjaan berat ke AI, dan upload di waktu yang paling pas. Simple. Jadi, gimana semua ini bisa jalan otomatis? Jawabannya, ya tentu aja kecerdasan buatan. Mari kita lihat senjata apa aja yang mereka pakai. Nah, yang paling gila dari sini adalah gimana setiap tahap proses kreatif yang biasanya kita kenal digantiin sama AI. ChatGPT yang nulis naskahnya, AI yang lukis gambarnya, laboratorium suara nyediain narator yang nggak pernah capek atau butuh istirahat. Bahkan subtitle pun dibikin otomatis sama CapCut. Peran manusia? Bener-bener diminimalkan. Perbandingan ini nunjukin banget kenapa model ini begitu menggoda. Suara AI itu instan, konsisten, dan bisa diproduksi tanpa batas. Ya, emang sih, kita kehilangan nuansa emosi dan kepribadian khas manusia. Tapi gantinya, kita dapat efisiensi dan kecepatan yang luar biasa. Buat sebuah pabrik konten, ini pertukaran yang sangat menguntungkan. Dan ini nggak berhenti di sulih suara aja loh. Teknologi ini berkembangnya cepat banget. Ada platform namanya Musicful AI yang bisa kamu kasih lirik, terus dia nggak cuma bikinin lagu yang profesional, tapi lengkap sama video musiknya. Plus ada avatar AI yang nyanyiin. Batasan antara kreator manusia dan mesin jadi makin kabur tiap hari. Oke, kita udah ngebahas gimananya. Sekarang, mari kita ngomongin kenapanya. Karena seperti banyak hal di internet ya, pada akhirnya ini semua soal uang. Menurut analisnya si Furkan, sebuah channel yang disiplin ngikutin formula ini punya potensi ngasilin sampai $9.000 setiap bulan. Angka ini adalah insentif finansial yang kuat banget buat ngubah proses kreatif, jadi kayak jalur perakitan di pabrik. Dan ini bukan cuma teori loh, Furkan nunjuk langsung ke channel No Sense sebagai contoh kasusnya. Cuma dengan 27 video, channel ini berhasil dapat hampir 70.000 subscriber dan udah dimonetisasi penuh. Ngasilin duit yang signifikan banget. Jadi poin pentingnya adalah ini model bisnis yang udah terbukti jalan. Kunci dari potensi duit segede itu adalah milih niche yang tepat. Psikologi, keuangan, dan teknologi itu contoh niche dengan RPM tinggi. RPM itu singkatan dari revenue per mil atau pendapatan per 1.000 tayangan. Intinya, pengiklan tuh mau bayar lebih mahal untuk setiap 1.000 kali iklan mereka muncul di video-video ini. Jadi ini bukan cuma soal ngejar banyak penonton, tapi ngejar penonton yang bernilai tinggi di mata pengiklan. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar dan lebih mendasar. Ketika kita bisa mengotomatiskan pembuatan konten kayak gini, apa artinya menjadi otentik dan kreatif? Ironisnya, sebuah channel serupa namanya No Sense Vision justru nampilin kutipan ini. Nah, disinilah konfliknya. Konten yang dibikin dengan cara meniru channel lain justru seringkali ngebahas tentang pentingnya jadi diri sendiri.
Modal pabrik ini benar-benar nantang gagasan kita tentang apa sih artinya jadi seorang kreator. Jadi ya inilah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah seorang kreator itu adalah seseorang dengan visi yang unik atau seseorang yang paling pinter ngerancang sistem yang efisien buat ngasilin apa yang dimauin pasar? Seiring makin canggihnya AI, pertanyaan ini bakal jadi makin relevan.